Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore rekan-rekan semua. Hari ini jumpa lagi dengan Info Guru SD. Hari ini kita akan membedah tentang modul ajar sekolah penggerak maupun non penggerak untuk kurikulum prototipe. Ya, seperti di video sebelumnya kita membahas adalah dasar pokok kurikulum prototipe, yaitu membuat pemetaan TP, CP, CP, TP, dan ATP. Itu adalah dasar pokok. Nah, lalu kalau sudah ketemu atau sudah membuat pokok landasan dasarnya, kita akan membuat modul ajar. Jadi modul ajarnya itu kita mengambil dari situ, itu adalah dasarnya. Ini adalah modul ajar PJOK SD fase A kelas 1 untuk yang pertama. Ya, buat rekan-rekan atau teman-teman semua yang belum melihat tutorial cara menentukan CP, TP, dan ATP, bisa melihat di video sebelumnya supaya ada keterkaitan antara video ini dengan sebelumnya, jadi lebih mudah untuk memahami. Baiklah rekan-rekan semua, ini di blog saya ya, saya bukakan contoh di blog saya Guru Desa Lampung. Ini adalah contoh modul ajar SD fase A kelas 1 ya, yang seperti ini contohnya. Kita mulai bisa dari, kita zoom dulu. Nah, kita hampir mirip dengan RPP teman-teman. Di kolom ini saya bikin 3 kolom. Kolom pertama yaitu adalah identitas dari penyusun, jenjang, kelas, materi. Nah, kemarin ini mengambil dari pemetaan kemarin, pola gerak dasar lokomotor. Nah, yang 1.1 itu yang paling utama di fase A kelas 1 ya, itu adalah 1.1, itu ngambil dari situ. Alokasi waktu 4 kali 35 menit 2 kali pertemuan. Jumlah peserta didik 13, model tatap muka. Nah, kompetisi awal ya. Ini mengetahui definisi pola gerak dasar. 2. Mengetahui jenis-jenis pola gerak dasar, maju, mundur, dan naik turun. Yang ketiga, memperhatikan, ini masuk dalam A1, dengan seksama instruksi guru. Lalu untuk profil pelajar Pancasila, nah ini kalau di modul ajar itu selalu ada profil pelajar Pancasila. Kita ambil dari pola gerak dasar yang maju mundur. Ini yang bisa diambil dari sini. Profil pelajar Pancasilanya adalah yang pertama tanggung jawab, yang kedua gotong royong, dan yang ketiga adalah kreatif. Nah, setelah terbentuknya ini teman-teman, kita masuk ke capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Nah, ini capaian pembelajaran itu kita ngambil yang sudah kita buat dari pemetaan CP, ATP, TP kemarin, yaitu peserta didik. Ini CP-nya ngambil dari pemetaan kemarin. Peserta didik dapat menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber. Mengetahui konsep dan prinsip gerak dasar yang benar, mengetahui dan mempraktikkan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan, menunjukkan perilaku awal tanggung jawab personal sosial, serta mengenal nilai-nilai aktivitas jasmani. Nah, ini. Lalu setelah itu apa? Yaitu TP. TP itu adalah habis CP tadi, TP tujuan pembelajaran.
peserta didik dapat memahami C2, ini ngambil dari pemetaan kemarin, yang 1.1 berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan. Nah, ini P2. Lalu ke sarana dan prasarana teman-teman. Ini saya menggunakan laptop, LCD proyektor, layar untuk sorot proyektor, dan kertas HVS untuk penilaian, juga asesmen. Lalu poin selanjutnya adalah target peserta didik. Ini ada 2 di sini. Yang pertama, peserta didik reguler. Nah, yang kedua, peserta didik dengan dampingan khusus. Maksudnya apa? Gini teman-teman, di sekolah kami ada satu anak yang memang butuh banget pendampingan khusus. Ya, jadi kami menuliskan satu peserta didik untuk didampingi. Jadi seperti itu. Atau ada mungkin yang berkebutuhan khusus dan seperti itu. Lalu yang ke poin selanjutnya adalah jumlah peserta didik, ya tadi 13. Lalu lanjut lagi, ketersediaan materi. Saya zoom dulu. Materi dasar dampingan khusus yang tadi, alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Nah, seperti itu. Terus poin selanjutnya, materi ajar, alat, dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah materi pokok pembelajaran. Materi pembelajaran reguler gerak dasar lokomotor. Ya, seperti ini, menyaksikan gerak-gerak dasar lokomotor sesuai konsep tubuh, ya, sesuai dengan teman-teman yang akan buat. Jadi teman-teman di sini kalau sudah pada poin ini tinggal membuat materi pokok pembelajarannya. Ini saya contohkan materi pelajaran 1, terus yang B materi pembelajaran penguatan remedial. Contohnya yang dapat dimotivasi, mengubah jarak, pengulangan, intensitas, dan kesempatan atau frekuensi. Lalu ini yang kedua setelah materi pelajaran, yaitu yang kedua adalah media pembelajaran. Itu kebetulan kami menggunakan media gambar, video, dan juga model. Model itu ya yang tadi di video itu teman-teman, ya, dan kartu contoh ini tambahan. Tentu karena alatnya adalah proyektor, ya tentu adalah gambar, video, dan lainnya. Nomor 3, bahan pembelajaran. Yang pertama, buku ajar, link YouTube untuk menonton, lembar kerja peserta didik, metode pembelajaran luring. Pengaturan peserta didik terbagi jadi 2, individu berkelompok. Metodenya yang dipakai ada 3, pengamatan, diskusi, presentasi. Nah, ini yang penting teman-teman, yaitu asesmen. Perlu banget kalau untuk kurikulum terbaru atau untuk yang sekolah penggerak atau merdeka adanya asesmen, penilaian ketercapaian, karena kita sudah tidak menggunakan yang namanya kalau di K13 itu kriteria minimal itu sudah tidak menggunakan KKM, kita sudah tidak menggunakan KKM, tapi kita menggunakan asesmen, kita menggunakan asesmen untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jenis-jenis asesmen di sini saya tuliskan seperti pengetahuan, ini secara tertulis, performa kinerja, sikap, tanggung jawab, gotong royong, kreatif, pemahaman bermakna. Poin selanjutnya, nah ini ada satu poin di mana
anak-anak itu harus diberikan suatu pemahaman yang itu